Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferencia Angelin Suejono dari kelas 11 TKJ2 dengan nomor absen 15. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap melakukan konfigurasi VLAN serta berdasarkan topologi jaringan yang sudah dibuat. Selamat menonton. Dengan topologi sebagai berikut. Internet masuk dari wireless dengan SSID Tracos Academy, kemudian connect ke wireless router dengan IP 192.168.2.25, kemudian router tersebut menyambung ke switch melalui Ethernet 3 ke Ethernet 2 di switch. Kemudian di switch jaringannya terbagi menjadi dua VLAN, yaitu di VLAN 11 di Ethernet 1 untuk ruang 1 dengan IP 192.168.10.2, kemudian di VLAN 21 di Ethernet 3 dan 5 untuk ruang 2 dengan IP 192.168.21.36. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan ada tang crimping, LAN tester, aplikasi Winbox. Kemudian dan bahannya yaitu wireless internet, yaitu Wi-Fi, kemudian kabel UTP, konektor RJ45, router board MikroTik RP951, kemudian PC. Ada 6 tahap utama yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu mengkoneksikan wireless router dengan internet, kemudian membuat port VLAN di wireless router. Yang ketiga, mengkonfigurasi IP dan DHCP server VLAN di wireless router. Keempat, mengkonfigurasikan NAT sehingga klien bisa terhubung dengan internet. Kelima, mengkonfigurasikan bridge di switch. Kemudian keenam, mengkonfigurasi VLAN di switch. Sebelum tahap pertama dilakukan, tahap yang perlu dilakukan adalah reset hardware dan software, yaitu no default configuration. Setelah itu, kita akan melakukan set identity. Setelah melakukan tahap set identity dan password, kemudian kita masuk ke tab interface dan memberikan komen. Tahap ini merupakan tahap opsional. Kita bisa memberikan komen ke Ethernet 4 atau Ethernet yang terhubung dengan PC saat ini untuk melakukan konfigurasi. Di PC saya menancapkan pada Ethernet 4 di MikroTik-nya yang terhubung ke PC saya. Kemudian Ethernet 3 untuk switch dan WLAN 1 untuk ISP-nya. Kemudian di tab wireless kita bisa melihat tab Wi-Fi interface. Di Wi-Fi interface tersebut ada WLAN 1. WLAN 1 tersebut kita enable. Kemudian pindah ke security profile. Di security profile kita add, kemudian ganti mode ke dynamic case dan types-nya kita centang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Kemudian di password kita isi password dari SSID yang akan kita hubungkan tersebut. Setelah itu kita apply dan OK. Kembali ke Wi-Fi interface, kemudian kita klik 2 kali, kemudian pencet scan. Di scan, setelah itu start. Setelah tersebut kita cari SSID sesuai. Di sini saya menggunakan Tracos Academy. Kemudian kita klik connect. Setelah itu kita ganti di tab wireless, kita ganti security profile ke profile 1 atau yang sudah kita buat tersebut. Setelah itu kita klik apply dan OK. Kita tunggu sampai muncul tanda R atau running yang menandakan bahwa proses koneksi router dengan wireless connection sudah berhasil. Kemudian kita pindah ke IP address, kemudian pencet add, kemudian isi address yaitu 192.168.2.25 dengan prefix 24 sesuai dengan topologi tadi. Kemudian interface kita ganti ke WLAN 1, setelah itu apply dan OK. Kemudian untuk DNS kita isi di IP, kemudian DNS. Di server kita isi dengan 192.168.2.1, kemudian kita drop atau tambahkan dengan 8.8.8, kemudian apply dan OK. Kemudian ke IP routes kita tambahkan yaitu 192.168.2.1 juga. Kemudian apply dan OK. Kita coba tes koneksi dengan
masuk ke new terminal, kemudian ping google.com. Jika sudah ada reply, maka berhasil. Kemudian pindah ke tab interface. Di interface list, di add kita bisa tambahkan VLAN. Setelah itu di VLAN kita ganti nama menjadi ruang 1, ganti ID menjadi 11, dan interface kita ganti ke Ethernet 3. Setelah itu apply, kemudian copy, ganti nama menjadi ruang 2, kemudian ID menjadi 21 dengan interface Ethernet 3. Setelah itu apply dan OK. Selanjutnya kita lanjut ke tahap memberi IP untuk VLAN. Kembali ke tab IP, kemudian address. Setelah itu kita add, ganti address menjadi 192.168.25/30, kemudian interface kita ganti ke ruang 1, setelah itu apply. Kemudian kita copy dan kita ganti addressnya menjadi 192.168.21.36 dengan prefix 29. Interface-nya kita ganti ke ruang 2, setelah itu apply dan OK. Kemudian kita lanjut ke DHCP setup. Pindah ke IP, kemudian DHCP server. Setelah itu pencet DHCP setup, kemudian ganti interface menjadi ruang 1, kemudian next hingga akhir. Setelah itu DHCP setup lagi, kita ganti interface menjadi ruang 2, kemudian next hingga akhir. Pilih IP, kemudian firewall. Di firewall kita pilih tab NAT, kemudian klik add. Ganti ke action, kemudian actionnya kita ganti ke masquerade. Kemudian di tab general kita ganti out interface menjadi WLAN 1 dengan chainnya tetap secure NAT. Setelah itu kita apply dan OK. Kemudian kita lanjut untuk mengkonfigurasikan bridge di switch. Namun sebelum itu, untuk switch kita melakukan reset hardware dan software terlebih dahulu. Kemudian kita memberikan identity. Di sini port yang menuju ke PC yang digunakan adalah di Ethernet 4, di mana port tersebut tidak digunakan untuk VLAN ataupun menuju ke wireless router. Setelah itu kita juga sambungkan kabel LAN yang lain dari router wireless router menuju ke switch di port kedua. Setelah itu, untuk melanjutkan konfigurasi bridge, kita pilih bridge, kemudian klik add, kemudian kita apply dan OK. Selanjutnya pindah ke tab ports, interface Ethernet 1, kemudian apply, kemudian copy Ethernet 2, kemudian apply, copy Ethernet 3, kemudian apply dan copy Ethernet 5, dan apply dan kemudian OK. Kemudian kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-6 untuk melakukan konfigurasi VLAN di switch. Pilih switch, kemudian pilih VLAN, kemudian klik add. Ganti VLAN ID menjadi 11, ganti port, pilih menjadi Ethernet 2, kemudian tambahkan Ethernet 1, setelah itu apply dan kita copy, ganti ID menjadi 21, untuk Ethernet 1 kita ganti menjadi 3, kemudian tambahkan Ethernet 5 juga, setelah itu kita apply dan OK. Selanjutnya kita pilih switch lagi, kita pilih port, setelah itu untuk Ethernet 1 kita double klik, kemudian ganti mode menjadi secure, kemudian untuk header kita ganti menjadi always strip, dan VLAN ID-nya kita ganti menjadi 11. Setelah itu kita apply, kemudian double klik untuk ke Ethernet 2. Di Ethernet 2 mode-nya kita ganti secure,
dengan headernya menjadi active missing, kemudian VLAN ID-nya tetap kita biarkan, kemudian apply. Untuk Ethernet 3, kita ganti mode-nya juga menjadi secure dengan header always strip dengan VLAN ID-nya 21, kemudian apply. Setelah itu kita masuk ke Ethernet 5, double klik dengan mode-nya menjadi secure, header-nya always strip dengan VLAN ID-nya 21, kemudian apply. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk mengetes apakah konfigurasi kita sudah berhasil. Untuk itu kita pindah port yang ke PC dari switch, kita ganti ke port 1, kemudian buka Windows R, ketik cmd, kemudian di command prompt tersebut kita ketikkan ipconfig. Di situ jika IP kita sudah muncul, maka proses sudah berhasil. Setelah itu kita juga bisa lanjutkan dengan tes ping google.com. Setelah ada reply, maka konfigurasi di VLAN tersebut sudah berhasil. Kita ganti port menjadi port 3, kita tes config lagi, dan tes ping lagi. Di sini kita sudah bisa melihat adanya IP, dan ketika di ping google.com pun sudah berhasil. Kemudian kita pindah lagi ke port kelima. Kita IP config, IP sudah muncul. Kemudian kita tes ping google.com kembali. Sekian dari video mengenai tahap-tahap melakukan konfigurasi VLAN. Terima kasih sudah menonton.